Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mengadakan kuisnya sistem berkelompok cermat ya. Jadi nanti masing-masing akan mencabut nomor atau huruf A, B, C, D, E atau F. Ya. Masing-masing sudah ditulis 555 untuk menentukan siapakah yang menjadi anggota kelompoknya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota, 1 juru bicara dan kelimanya saling berdiskusi untuk menentukan jawab. Oke, paham? Sekarang mulai dari Akbar, silakan untuk mencabut. Kelompok A, mana angkat tangannya? Ya, siapa juru bicara? Kelompok B, juru bicara. Kelompok C, juru bicara. Kelompok D, juru bicara. Kelompok E, angkat tangan semua. Juru bicara siapa? Kelompok E, juru bicara siapa? F kelompok. Siapa juru bicara? Kelompok F juru bicara? Iya ya. Peraturannya setiap kelompok akan memiliki soal wajib 3 ya. 2 soal pilihan ganda, 1 soal isian jawab pasti. Jadi jika soal wajibnya tidak bisa dijawab, akan dilempar. Kelompok A misalkan soal wajibnya tidak bisa jawab, langsung ke kelompok B dilempar. Tidak bisa kelompok B, kelompok C dan seterusnya sampai kelompok F. Ya. Oke, paham? Ya. Kemudian nanti setelah soal wajib selesai, ada soal rebutan. Soal rebutan nanti jika memang yakin bisa menjawab, juru bicara angkat tangan. Jika jawabannya salah dikurangi 50, jika jawabannya betul dikasih 100. Oke? Sudah paham? Ada pertanyaan? Berarti kita bisa mulai ya. Kita awali dengan kelompok A. Soal wajibnya ada 3. Siap-siap ya. Juru bicara siap-siap. Ketika soal dibaca, langsung berdiskusi. Waktunya 1 menit untuk menjawab. Oke. Kelompok A siap. Soal wajib yang pertama, pilihan ganda ya. Yang lain diam. Ada kesempatan untuk menjawab nanti, makanya cermati. Soalnya adalah berikut ini bukan merupakan pemanfaatan daerah pegunungan adalah bukan ya. A. Pertanian, B. Pariwisata, C. Tempat peristirahatan, D. Pelabuhan. Jawabannya apa? Pelabuhan. Oke, tepuk tangan untuk pelabuhan. Betul.
daerah pegunungan itu bisa kita manfaatkan untuk pertanian, wisata, kecuali pelabuhan, tidak ada air dan daerah gunung ini. Soal yang kedua, perhatikan yang lain. Tanah pegunungan sangat subur, oleh karena itu sangat cocok untuk titik-titik: A. Pertanian, B. Perkebunan, C. Peternakan, D. Perikanan. Silakan. B. Apa itu B? B. Perkebunan. Betul, 100. Tepuk tangan. Tulis. Di bawahnya, di bawah 100 itu. Soal yang terakhir untuk soal wajib kelompok A, soal isian ya. Perhatikan. Pada saat musim hujan, petani menanam padi. Musim kemarau, petani menanam jagung, kedelai dan lain-lain. Hal ini mencerminkan bahwa interaksi manusia dengan lingkungan memperhatikan faktor titik-titik. Satu, tulis faktor alam. Berarti kelompok A soal wajibnya sudah dijawab dan nilainya full senyum ya. Lanjut ke kelompok B, sudah siap? Kita mulai dengan soal pilihan ganda ya. Juru bicara siap ya. Kelompok B, grup B. Akibat dari timbulnya masalah sosial dalam masyarakat adalah masalah sosial ya. A. Kenyamanan, B. kedamaian, C. keresahan, D. keamanan. C. keresahan. 100 untuk kelompok B. Tepuk tangan dong. Boleh. Pertanyaan kedua, masih kelompok B, soal wajib ya. Soalnya adalah contoh kegiatan manusia yang menyesuaikan diri dengan alam adalah A. Manusia dapat mengolah tanah dengan traktor, B. Nelayan menggunakan jaring untuk mencari ikan, C. Petani menanam padi dengan melihat curah hujan, D. Manusia memanen buah di dalam hutan. Apa itu C? Petani menanam padi dengan melihat curah hujan. Tangan yang meriah. Sekarang soal isian ya. Soal terakhir, soal wajib terakhir untuk kelompok B. Membuka lahan pertanian dengan cara membakar hutan dapat menyebabkan titik-titik. Jawabannya apa? Banjir. Masih salah. Kelompok C. Kerusakan lingkungan 100 untuk kelompok C. Iya. Lanjut kelompok C untuk soal wajibnya. Tetap masih 3. Soal yang pertama, soal pilihan ganda ya. Siap? Pertanyaannya adalah, para penduduk yang tinggal di sekitar pantai banyak yang bekerja sebagai titik-titik. A. Petani, B. pedagang, C. nelayan, D. pengusaha. C. nelayan.
untuk kelompok C. Tepuk tangan yang meriah. Pertanyaan kedua, masih kelompok C. Daerah pegunungan banyak dimanfaatkan penduduk untuk titik-titik. A. Menanam sayur dan buah. B. Usaha tambak bandeng. C. Daerah industri. D. Kawasan perdagangan. Daerah pegunungan ya, dataran tinggi, dimanfaatkan untuk A. Apa itu A? Menanam sayur dan bu. 100 untuk kelompok C. Soal wajib isian yang terakhir untuk kelompok C. Yang lain tetap tenang, saya akan mendengar. Jawab. Pertanyaannya adalah, pemanfaatan lahan subur untuk pertanian merupakan bagian dari interaksi manusia dengan titik-titik. Lingkungan alam. 100 untuk kelompok C. Iya. Jadi full senyum semua pertanyaan berhasil dijawab dan ada bonus tadi. Lanjut ke kelompok D. Sudah siap kelompok D? Jangan mainin yang lain-lain. Siap kelompok D. Pencemaran lingkungan dapat dicegah dengan cara A. Membuat saluran air. B. Membersihkan lingkungan. C. Membuang sampah di sungai. D. Membuang sampah di tempat umum. B. Membersihkan lingkungan. 100 untuk kelompok D. Tepuk tangan. Soalnya adalah, lingkungan alam dapat terus dimanfaatkan oleh manusia jika A. Manusia membunuh semua hewan pengganggu. B. Manusia menjaga kelestarian alam dengan baik. C. Manusia menanam pohon di sepanjang sungai. D. Menggunakan tenaga mesin yang modern. Cara memanfaatkan manusia menjaga kelestarian alam dengan baik. B ya. 100 untuk kelompok kelompok D. Soal isian ya. Soal terakhir, soal isian ya. Kelompok D. Mudah mendapatkan sayuran dan makanan pokok merupakan hasil interaksi manusia dengan alam dalam bidang titik-titik. Dalam bidang apa itu? Bidang perkebunan. Kurang ada kelompok E. Jawabannya apa? Ekonomi. Masih salah. Kelompok E. Bidang sosial. Masih salah. Kelompok F. Bidang pertanian. 100 untuk kelompok. Lanjut ke kelompok E ya. Siapa juru bicara? Juru tulis? Airin. Oke. Dengarkan baik-baik. Simak baik-baik. Pertanyaannya adalah, salah satu dampak yang timbul dari penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, berarti dampak yang buruk, dampak negatif ya, adalah titik-titik. A. Harga ikan menjadi murah. B. Ikan menjadi tidak enak rasanya. C.
populasi ikan terancam cepat punah. D. Berbagai macam ikan tidak disukai konsumen. Apa? C. Apa itu C? Populasi ikan terancam cepat menua. 100 untuk kelompok E. Soal wajib yang kedua. Soalnya adalah pengangguran terjadi karena tidak tersedianya titik-titik. A. Lapangan pekerjaan. B. Tenaga ahli. C. Kemampuan kerja. D. Lulusan sekolah. Lapangan ya, lapangan pekerjaan. O. E. Soal terakhir, soal isian ya. Oke, sudah siap? Manusia harus menjaga keseimbangan alam. Hal ini karena di lingkungan alam menjadi tempat bagi manusia dalam dalam apa? Dalam bertani. Kurang tepat. Kelompok F, jawabannya apa? Ulangi. Saya ulangi soalnya. Manusia harus menjaga keseimbangan alam. Hal ini karena di lingkungan alam menjadi tempat bagi manusia untuk titik-titik. Kelompok F. Tidak bisa? Ayo jawab. Melestarikan alam. Bagian dari soal. Kelompok G bisa jawab? Hah? Masih kurang tepat. Kelompok A kurang tepat. Kelompok B ayo semakin jauh. Kelompok C pun. Kelompok apa ini? Nah, bisa jawab? Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Soal untuk kelompok F sudah selesai ya. Kelompok apa namanya tadi? E ya. Lanjut ke kelompok F. Siapa juru bicara? Yang keras suaranya juru bicara. Juru tulis siapa? Angkat tangan. Soal wajib untuk kelompok F. Jangan ganda ya. Berikut ini yang tidak termasuk penyebab banjir adalah A. Penebangan hutan secara liar. B. Pembuangan sampah ke sungai. C. Pemukiman di bantaran sungai. D. Adanya pejalan kaki di trotoar. Ingat yang bukan. D. Apa itu D? Adanya pejalan kaki di trotoar, itu pinggir jalan ya. 100 untuk kelompok F. Yang bukan berarti kecuali ya. Sandik dari penyebab.
Soal selanjutnya untuk kelompok F, soal wajib yang kedua. Good. Hari ini hujan turun dengan lebatnya. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka dapat mengakibatkan A. Gempa bumi, B. Gunung meletus, C. Banjir, D. Angin topan. Banjir 100 untuk kelompok F. Oke, good. Nanti udah punya nilai kamu, serius. Soal isian, soal wajib ketiga untuk kelompok F. Perhatikan. Rumput laut itu ada di mana? Rumput laut dimanfaatkan untuk titik-titik. Apa itu untuk adu rumput laut? Apa itu untuk manfaatan? Ayo kelompok F. Dimanfaatkan untuk apa rumput laut? Yuk. Sama. Kurang cepat kelompok A. Kurang tepat kelompok B. Apa? Kelompok C. Untuk apa rumput laut dimanfaatkan untuk apa? Ayo. Kesehatan. Kelompok D. Kelompok G, soal wajib pilihan ganda 1. Menanam sayur-sayuran seperti kol, wortel, dan buncis biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah sekitar titik-titik. A. Lembah, B. Pegunungan, C. Danau, D. Selat. Pegunungan 100 untuk kelompok G. Wajib yang kedua, yang lain. Perhatikan permasalahan berikut. 1. Jalan-jalan yang rusak. 2. Sungai yang kotor. 3. Kemacetan lalu lintas. 4. Bangunan liar. Jenis permasalahan sosial yang sering terjadi di jalan raya adalah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Di jalan raya ya. Mana masalah yang terjadi di jalan raya? Yang pilihan nomor berapa itu? A, B, C atau D? D. Kemacetan apa? Kemacetan lalu lintas. Oke, soal terakhir untuk soal wajib kelompok G. Cengkeh. Tahu cengkeh? Untuk apa cengkeh itu? Sebagai bahan rokok. Tembakau. Tahu tembakau? Aku. Juga sebagai bahan untuk rokok. Dan karet merupakan hasil titik-titik. Hasil apakah itu? Cengkeh, tembakau, dan karet.
Hasil perkebunan 100 untuk kelompok A. Perkebunan ya. Oke. Soal wajib sudah selesai. Kita akan skor dulu. Dari kelompok A sampai kelompok B ya. Perhatikan, kita skor sementara dulu untuk soal wajib. Soal wajib, kelompok A mendapatkan nilai 400. Tepuk tangan yang meriah. Kelompok B mendapatkan nilai 200. Kelompok C mendapatkan nilai 400. Kelompok D mendapatkan nilai 400. Kelompok E mendapatkan nilai 200. Kelompok F mendapatkan nilai 200. Dan kelompok G mendapatkan nilai 300. Bagi nilainya yang masih kurang, jangan khawatir. Masih ada soal rebutan yang banyak sekali soalnya. Nanti bisa bertambah nilainya. Dan juga nilai yang banyak sekarang bisa berkurang nanti kalau jawabannya salah. Aturannya, jika soal rebutan jawabannya betul nilainya 100, jika salah dikurangi 50. Oke. Jadi sebelum mulai soal rebutan, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Konsentrasi. Kelompok A, ke tangan. Mana kelompok A? B, C, D, E, F, G. Siap soal rebutan? Siap. Konsentrasi. Telur merupakan hasil dari usaha di bidang soal rebutan yang kedua. Sikap sosial yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dan telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah satu jawaban yang adalah contoh. Tidak ada grup yang benar. Hasil perkebunan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuat bahan adalah disebut bahan dan nuklir dan motor dan sepeda. Soal rebutan yang keempat. Mau ikut? Kemacetan lalu lintas biasanya terjadi di. Pertanyaan kelima ya. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan disebut. Dengan lanjut soal berikutnya.
masyarakat miskin mempunyai tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi. Potensi ekonomi di daerah pantai dan perairan ialah potensi ekonomi di daerah pantai. Semua kalian hidup di pantai, di pinggir pantai. Biasanya ekonomi menyangkut pekerjaan. Lalu potensi ekonomi harus juru bicara yang pertama. Yang utama di daerah pantai dan perairan ialah 100. Berikutnya daerah dataran, jenisnya ada 2. Sebutkan 100. Lanjut. Manusia melakukan kegiatan ekonomi. Banyak kegiatan ekonomi itu seperti berdagang, bertani, berkebun, beternak, dan lain-lain. Bertujuan untuk Nadit 100 untuk kelompok. Para pedagang harus menaati aturan dalam berdagang. Salah satunya yaitu tidak boleh berdagang di jalan raya karena mengganggu pejalan kaki atau pengguna jalan. Pertanyaan berikutnya, daerah lereng pegunungan, gunung lereng tinggi yang memiliki panorama indah dimanfaatkan untuk kegiatan daerah lereng gunung yang memiliki panorama indah banget, belum betul soalnya, dimanfaatkan untuk kegiatan wisata 100. Masalah kemacetan lalu lintas biasanya terjadi karena apa? Kemacetan lalu lintas biasanya terjadi karena Pak Beko memelihara ayam, itu kambing dan sapi. Telur dari ayam dan itu dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan. Jenis usaha dari Pak Beko di bidang pertanyaan terakhir, daerah pegunungan rendah apa tinggi?
banyak dimanfaatkan penduduk untuk perkebunan apa? Perkebunan berarti apa yang ditanam itu? Kalau perkebunan, terus ini kan? Skor nilai sudah berarti pemenang sementara kelompok B dengan nilai 500. Mana kelompok B? Kelompok B mana? Kemudian ya sama nilai dengan kelompok B mana? Kelompok B.